Sebentar. Kemudian kata sambutan dari pengawas SD Kedapatan Separuh pada Bapak Ruslan SPD SD, saya persilakan. Oke, tengah Pak. Pak. Oke, tengah. Tengah lah, yo di bawah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah berikan kesempatan. Puji syukur kepada Allah SWT kita panjatkan karena hari ini kita dapat kumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka pelepasan siswa-siswa bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Separuh atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan Pak Kades Singaraya, alhamdulillah hadir karena di Singaraya itu 3 sekolah beliau memiliki situ, alhamdulillah Bapak dan Ibu ada perhatian khusus nampaknya. Orang bujang mungkin ada yang dari di situ. Yang kami hormati Ketua Komite Bapak-Bapak Haji, yang kami hormati Bapak Kepala SDN Pak Kasimpuan, Kepala The Bluetooth device is ready to pair. Pak Separuh, kawan-kawan kami, kawan-kawan guru, Bapak Ibu, orang tua wali siswa, para undangan, dan yang sangat berbahagia, alhamdulillah siswa kami, siswa SDN 14 Simpuan. Bapak dan Ibu, hari ini suatu kegiatan momen yang bersejarah bagi siswa-siswi kita tentunya, karena tadi sesuai yang disampaikan Bu Kepsep, anak-anak hari ini secara resmi tadi sudah dikembalikan. Membahasnya kami waktu kita dengan pengantin Pak Bumi dok pulang-mulangkan, pulang memulangkan. Tapi hari itu ya pulang-mulangkan juga lah, karena 6 bulan yang lalu 6 tahun Bapak dan Ibu datang ke SDN 14 itu untuk menyerahkan anak Bapak dan Ibu untuk dididik, diajar sebagaimana mestinya di sekolah formal. Alhamdulillah, tentunya banyak hal yang telah dilewati anak-anak kita Bapak dan Ibu selama mereka mengenyam pendidikan di sekolah dasar, ya, sekolah SD, sekolah dasar di SDN 14 Simpuan. Luar biasa sekali, karena saya dah keliling juga Pak Pung, wah hari itu yang pertama ya kayaknya yang baca hataman, makasih ke beliau, karena saya adalah pengawas Bapak dan Ibu, jadi saya tahu gimana belum perjalanan sekolah itu. Nah, saya tahu dan saya selalu berikan motivasi, bahkan kadang-kadang marah juga dengan guru-guru saya, tapi yang marahnya marah bangun Pak Iwani, saya marah
istilahnya malah bangun gimana bisa melayani peserta didik kita. Nah, tentunya ia salah satu tugas pengawas. Bagaimana sekolah yang dititipkan atau anak-anak yang dititipkan ke sekolah bapak dan ibu itu bisa terlayani dengan baik. Ya, dan ia adalah tugas dan fungsi kita selaku pegawai yang ada di SDN Al-Fatwa Hasibuan. Tentunya kami dari pihak pemerintah dalam hal ini Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Separuh mengucapkan makasih kepada Bu Eli dan kawan-kawan guru yang telah bersusah payah, ya. Karena saya tahu Bapak dan Ibu, nilainya anak mulai dari kelas 1 ya luar biasa payahan. Ya. Saya malahan dengan guru kelas 1 akrab ngapain banyak bercerita Bapak dan Ibu. Gimana anak waktu kelas 1 anak Bapak dan Ibu ya, bongkaan sampai dengan apa nih, belum lagi yang sana bercacak kemana lain arah. Tapi alhamdulillah apa yang ibu lihat hari itu, mereka udah bisa baca hataman Quran yang luar biasa. Mungkin tidak terbayang oleh bapak dan ibu orang tua, mereka bisa hataman Quran. Ya, dulu waktu dia masuk ya, tapi siapa sih yang ikut keluar kan bukan zamannya lagi. Ini zaman kita dulu sekolah, zaman kami sekolah memang ikut pasti. Ngapa? Karena ini malah santar, anak sedikit santar, baju hitam jadi baju beda. Tapi begitu kan beda. Anak-anak kita dan seperti ini diajarkan hal-hal yang baik. Kalaupun memang ada pilek, nah, disuruh berobat. Kalaupun memang ada yang keluar, disuruh pakai tisu. Itu adalah suatu proses pembelajaran. Ya, suatu proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah. Jadi anak-anak kita udah bisa hafal Quran. Artinya dari segi keagamaan alhamdulillah luar biasa. Tapi selaku seorang pengawas masih kurang puas. Nah, ini baru saja malah kurang puas. Ngapain? Karena kalau sana orang 24 yang ruang tamat 10 belum sampai setengah. Bu Eli, saya beri tantangan aja Bu Eli tahun depan asumsinya. Nah, biar 30 dia pernah di situ. Bila perlu kita pakai pentas nih Pak Komite. Mana Pak Komite tadi nanti dia yang tabung sama-sama. Dan yang tabung sama-sama pentas. Jadi mungkin nanti Pak Penyuluh akan ngajak kepalanya Pak Kawannya di luar taman di sini. Iya, karena salah satu indikatornya ya bagaimana meningkatkan pemahaman agama, termasuklah dari hataman Quran. Karena saya tahu si Paro waktu nak MTQ lalah cari ini Pak Penyuluh lalah cari tartil tingkat anak-anak ya lah. Tapi punya waktu itu ya ada yang ada itu. Tapi pun yang berkualitas. Nah tentunya sekolah itulah salah satu tempatnya. Makanya nanti Pak Penyuluh tidak usah saya datang ke sekolah. Saya berikan keleluasaan untuk sekolah. Kita sama-sama lah. Karena itu tugas bidang agamanya sama-sama. Sekolah juga dalam pembentukan karakternya karena beriman berdakwah kan. Nah, tugas penyuluh barangkali berikan penyuluhan kepada kami guru ya, bagaimana caranya agar tahun depan tidak lagi 10. Nah, karena ada mungkin ada trik-trik beliau yang kita tidak tahu tuh Bapak dan Ibu Pak Iwan. Nah, ada trik mungkin beliau nanti akan sampaikan gimana trik supaya yang tidak lagi 10 28 tembus 28-nya semua taman Quran. Iya. Nah, nanti kita tunggulah beliau nanti berkata sambutan gimana trik dengan alhamdulillah. Iya.
ya yang ditunggu. Karena biar gimana pun Bapak dan Ibu, tentunya salah satu kegiatan kita ya salah satu ya di bidang keagamaan. Nah cuma tadi masih 14 ya. Cuma saya nak nanya Bu Edi nak lulus seminggu tak ada berdasarkan proses mengikuti suminya kan. Insya Allah Bapak dan Ibu ada lampu merah udah, ada lampu merah dari kepala sekolah. Jadi dah walaupun pengumumannya belum, lampu merahan udah ada. Lampu merah berarti nak menuju lampu hijau. Tinggal siap-siap Bapak dan Ibu. Nah, yang 14 karena kita ada sekolah dekat, saya titipkan dengan Pak Sastra kalah. Nah, kalau memang tahun depan saya diundang di SMP misalnya, saya nak nanya, ada tak ataman yang 14 dia? Kan lagi ya, karena lanjutannya Bapak dan Ibu antara SD 14 dan SD 4 nanti jalin saling kerja sama ya harapannya Bapak dan Ibu, sehingga anak Bapak dan Ibu yang 28 orang senang jauh-jauh lagi tadi pasang gue ini situ orang sampai dia nangis bila perlu kita tarik yang dari Teluk Nangka atau yang dari dekat-dekat zamannya. Karena saya lihat data di SMP 4 di bawah 100 Pak Sastra, sedih saya. Sekolah cukup megah di bawah 100. Tinggalkan apa kendalanya, apa permasalahannya selaku seorang pengawas maupun seorang pendidik yang ada di Kecamatan Separuh. Nah, tapi saya yakin Pak Sastra dah punya mantra-mantra yang gitu, ajarkan Pak Sastra ya. Gimana anak yang 28 tuh daan keluar kandang. Saya nak nanya dengan orang tuanya. Nah, mudah-mudahan ya. Karena tadi saya dah titip dengan Pak Sastra, anak yang 28 Bapak dan Ibu ya merangkan aja ke sini. Bila perlu penerimaan murid baru di SD itu supaya masuk semuanya gitu. Nggak usah di situ. Karena sedekatan. Nah, jadi gimana kita jalin kerja sama. Bila perlu nanti kalau di kegiatan sekolah antara guru SMP 4 dengan SD 4 pasti kemana berkolaborasi. Karena banyak hal Bapak dan Ibu yang perlu kita kerjasamakan. Nah, salah satunya alhamdulillah tahun itu Pak Sastra kita punya 2 perenang yang dah sampai ke tingkat kabupaten. Kalah sekian mereka bukannya kalah sih sebetulnya kalau mau melihat kacamata awalnya enggak iya, tapi iyalah jadi mudah kalah ada kan orang ini, tapi gila tapi kenyataannya kita hanya berada di juara 2 Pak Sastra. Mudah-mudahan tolong menanak iya kalau masuk di situ tolong dibina ya. 2 tahun akan datang saya lihat kontingen Separuh yang SMP-nya ada yang alumni yang juara renang yang bisa kita bawa sampai ke tingkat provinsi. Walaupun tahun itu kita bahasa saya masih putus lah, masih putus. Nah, tapi tidak apa-apa. Kekalahan adalah cambuk untuk kita bisa berbuat. Dan saya berharap kepada SMP 4 nanti kalau memang ada anak-anak kita yang punya potensi tolong dimaksimalkan bagaimana potensi-potensi yang bisa menobrak Separuh sehingga Separuh akan dikenal. Nah, tahun itu kita yang ke Pontianak 2 ya dari cabang bulu tangkis. Cuma dari SMP saya lihat, tapi saya sih dan gimana kan. SMP di bawah binaan lain, tapi secara Korwil Dinas Pendidikan yang menjadi wewenangnya 2. Akan kita evaluasi seperti apa antara waktu di SD-nya dia bagus tapi waktu di SMP-nya lalu hilang. Nah, kan susah juga kita. Seperti ya Bapak dan Ibu. Tidak sebaliknya sampai ke tingkat SMA dan SMK kita timbulkan potensi-potensi yang dididik anak kita mulai dari TK PAUD, SD,
SMP sampai SMA. Jadi separuh dia semakin maju Bapak dan Ibu. Kemudian harapannya tentu sekali lagi Bu Edi, harapan kepada Bapak orang tua nanti tolong anak-anaknya ya dilanjutkan sekolahan. Nah, dan saya titip Bu Edi, tolong dikawal terus. Nah, jangan sampai ada yang cecer. Saya dan kepingin ada yang cecer. Cecer dalam arti tidak anak melanjutkan. Nah, tolong kawan-kawan guru dikawal. Pun ada permasalahan apa, misalnya tidak anak melanjutkan, koordinasi dengan kami koordinasi dengan Pak Kades. Kalau memang cerita finansial, mungkin gimana cari kita. Ya, kalau finansial. Tapi kalau motivasi, kan kami berikan motivasi. Karena saya pernah kerjasama dengan Pak Pung Sepinggan. Anak yang dah mau sekolah, kami jujur, kami ada ke sekolah sampai Pak Pung kadek-kadek kan ya. Tapi alhamdulillah mau dia ngikuti ujian, mau dia sekolah. Setelah dia masa mudah bapak dulu nyuruh kami dengan kampung dulu nyuruh kami sekolah, apa kami seperti itu. Di sininya ujungnya kita akan nikmati apa yang kita lakukan. Nah, jadi ngapain saya seperti ya, mungkin Pak Pung juga nangal di rapat di kantor camat, mungkin di dinas atau mungkin di kabupaten, bahwa IPM kita Pak Puli cukup rendah, terutama dari dunia pendidikan. Kalau dari kesehatan, jalan, ya bakal kena bangun, tapi bangun dunia pendidikan itu yang payah, karena nyangkut orang itu. Nyuruh biar sekolah sama yang bercuci dengan HP Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi PR bagi kami selaku pegawai yang ada di Dinas Pendidikan. Tentunya untuk kolaborasi antara KUA dan AKAD dengan kami. Nah, dah. Jadi mana ada yang nak nikah awal masih muda ya. Bapak ada dalam dengan kami sekolah kita andi ya. Nah, kan lagi. Nah, masih bisa sekolah, kita sekolahkan walaupun udah kawin, karena kawin terpaksa tadi ya. Nah, kita sekolahkan di mana kita sekolahkannya? Kita koordinasi. Kita punya PKBM. Iya, kita punya PKBM Pak. Ada di separuh. Jadi yang Bapak dan Ibu yang masih mau sekolah silakan daftar. Pakai ke Korwil. Nanti kami salurkan kemana Bapak dan Ibu nak daftar. Nah, adik Uang masih nak sekolah kawan? Oh, kan masih nak sekolah. Mendorong kan ada sekolah PBH, pemberantasan buta huruf. Tapi Wan mudah-mudahan mas pokok cucu jauh ni cucu sekolah Wan pasti semangat seperti ya, insyaallah. Nah, kemudian tentunya sekali lagi Pak Pung pilih di situ ada apa kan? Mungkin ada niat Pak Pung tuh yang ada berikan dengan kita di Nersamiah. Ya, mudah-mudahan kalau kita dengar apa yang sampaikan ya. Ada kaluhan kita kali visi visinya ya sekolah itu lah harapan ngomong di dinas pernah, tapi karena si Andewan tadi ya mungkin lewat platformnya aja lah yang punya tuan rumah di situ. Saya orang Sepinggan karena mungkin tidak nyumbang, mungkin Pak Pung bisa nyumbang lewat APBDes nih Pak. Dan boleh Pak bangun sekolah, ya sekolahan, tapi bangun WC umum boleh, letakkan di sekolah kan bisa. Sama bisa Pak Pung, kita bisa menyiasati sesuatu yang memang mendesak, tapi yang mendesak yang daan sih tidak usah. Ya, memang saya lihat dia yang kayaknya mendesak sih. Ya. Nah, pakai dana bos. Iya. Oh, nggak mana lah. Tanya ibu ya. Ibu dan lagi. Memang berat, nah, tapi dana desa ya mungkin insyaallah. Tapi memang ada aturan desa yang boleh bangun PAUD boleh,
Bangun SD nggak boleh kan ya, wewenang kabupaten. Tapi bangun WC untuk umum boleh, saya kira ya boleh. Nah, mungkin nanti yang nyiasatin di desa lah, gimana koordinasinya, karena memang iya gimana anak-anak kita kepingin yang bisa maju menduisin. Nah, udahlah kalau yang pasar-pasar ya nggak usah di yang, saya kira kalau dia merasa juta anak kampung nggak besar itu. Bisa, bisa. Nah, kalaupun memang dana partisipasi, nah, insya Allah saya beritahu dia saya, tapi tidak besar sebesarnya. Mun partisipasi, mun gotong royong, mun pakai dana gotong royong, tapi mun dana desa, enggak lah. Nah, mun dana gotong royong, nah, mungkin ada komite yang berpikir, oh gimana Bu ini kita anu tuh, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena cerita di mana-mana yang mencerita WC ya, memang cukup banyak Pak. Mun rumah kita ada WC kini tuh seperti apa Allahu alam kan. Tapi mun gitu loh nya apa di sini di sini kan masalah. Nah, iya yang menjadi perhatian kita. Makasih, mudah-mudahan saya walaupun santai, tapi mudah-mudahan ada kita angkat ya sedikit ya, mudah-mudahan besar ya. Yang kacik pun anak apa Pak Iwani ngail ya, ngail Pak Iwani. Tapi insya Allah kami dari Dinas Pendidikan, saya sering koordinasi dengan Bu Edi, Pak Asmi gimana kita, karena kita kekurangan lokal kayaknya ya, kekurangan dan ruang guru. Yang ada ruangan perpustakaan, mana anak-anak baca, akhirnya bacanya saya suruh ke pojok baca kelas, ya kan, inisiatif. Barangkali iya Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat kepada anak-anak, dan untuk anak-anak tolong kalau udah selesai dari SD 14, walaupun dah marang kalah ya, dengan guru-guru usah lupa, terutama dengan Pak Iwan ya, usah lupanya dengan Pak Iwan. Iya tadi yang ngatamkannya Pak, iya apa ngabe apa buang gitu orang. Teringat anak-anak Pak Iwan di dulu yang ngatamkan kami, karena seperti ini. Dan kawan-kawan guru yang lain, tolong tegur sapanya dengan guru, sana padakan bekas guruku ya usah lagi. Mantang-mantang kalau lah jadi murid Pak Sastra lalu mendahkan bekas guruku di sini, bukan, tapi adalah guruku, guruku dan guruku. Barangkali mohon maaf Bapak dan Ibu kalau memang kepanjangan, lebih kurang saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.